sabar, jadi kita langsung aja mendiskusikan tentang buku ini, mengenal kapitalisme dan bagaimana mengalahkannya. Mungkin bisa dimulai dari Bung Rido dulu nih, bisa cerita kenapa sih kok Indo Progress itu terpikirkan untuk menerbitkan atau menerjemahkan buku ini, dan boleh diceritakan tipis-tipis buku ini menceritakan tentang apa? Oke. Ya, terima kasih Ola atas pengantarnya. Salah satu alasan kenapa Indo Progress menerjemahkan tulisannya Dominiel Foley dan juga Leibowitz jadi kemudian buku ini adalah kita berupaya untuk mempopulerkan sebenarnya pengertian kapitalisme yang sebenarnya sempat pernah ada dalam memori kolektif bangsa ini sebelum 665, tapi hilang begitu saja setelah Orde Baru berdiri gitu loh, dan tetap bertahan sampai sekarang, yaitu kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi politik gitu. Karena seringkali ketika kita ngomongin kapitalisme di tingkatan commonsensical gitu ya, di tingkatan pemahaman awam, dia dilihat sebagai satu bentuk ekspresi kemaruk gitu, jahat, yang seringkali kemudian dianggap sebagai problem moral gitu, bahwasanya kita menghadapi satu bentuk situasi yang seringkali dilihat sebagai sesuatu yang bisa dihakimi secara moralitas gitu. Jadi banyak orang misalkan ya gitu ya, ketika ngomongin kapitalis itu biasanya selalu diidentifikasi sebagai suatu hal yang memiliki kelakuan sangat maruk gitu kan, gitu. Tapi di sisi lain juga ada pengertian kapitalisme yang lain gitu, yang sebenarnya banyak justru dipropagandakan oleh para pendukungnya, yaitu melihat kapitalisme sebagai satu bentuk kondisi yang alamiah gitu. Alamiah dalam arti dia udah dari sononya gitu loh, bahwasanya situasi yang kita kenal sebagai relasi relasi komoditas gitu ya, jual beli dan lain-lain ini yang terjadi dalam kapitalisme, itu dianggap sebagai sesuatu yang sunatullah gitu, yang nggak bisa kita apa-apain lagi karena udah dari sananya. Nah, yang mau kita tawarkan di sini adalah kita mau bilang bahwa enggak, dua hal ini. Kapitalisme nggak bisa dilihat sebagai suatu moral, suatu kondisi moral, walaupun kita tentu bisa mendekati itu sebagai problem moral ya. Tapi kita juga menolak gagasan bahwasanya kapitalisme sebagai sesuatu yang alamiah gitu. Makanya yang dicoba ditawarkan di dalam buku ini adalah berupaya menawarkan kapitalisme dilihat dari sudut pandang yang saintifik, ilmiah, dalam arti dia bisa diperiksa mekanisme sebab akibatnya. Jadi kalau kita belajar tentang ini ya, mungkin banyak teman-teman di sini yang sudah mengecap pendidikan menengah atas ya kan, kita kan tahu gitu, salah satu yang membuat satu pernyataan itu bisa dinyatakan ilmiah karena ada regularitas yang kita bisa periksa mekanisme sebab akibatnya gitu. Nah, salah satu hal yang ditawarkan oleh buku ini yang pada dasar adalah ekstraksi dari karya Karl Marx Kapital ya, bahwasanya kapitalisme itu memiliki karakteristik yang sama. Dia bisa diperiksa regularitas mekanisme sebab akibatnya. Karena seringkali kalau kita nganggap kapitalisme itu sebagai problem moral, kita nggak ada lagi kepentingan untuk memeriksa apa yang membuat dia bisa ada sebagaimana adanya gitu. Dan itu yang menjadi kontribusi utama dicoba ditawarkan dalam buku ini. Karena kita mencoba untuk pertama kali adalah mendemistifikasi. Kalau kita nganggapnya sebagai problem moral, kalau kita menganggapnya pertama kali sebagai problem alamiah, kita nggak ada lagi kepentingan untuk bisa
melihat sesuatu di balik fenomena itu sendiri gitu. Karena kita udah menganggap ya ini kan sealamiah yang kita lihat sebagai katakanlah matahari terbit dari timur gitu. Padahal sebagaimana suatu sistem yang dibentuk oleh relasi antar manusia, ini tetap bisa diperiksa ininya apanya ya, proses perkembangannya, dinamikanya, dan pada akhirnya pada bagaimana dia mengalami potensi kejatuhan atau krisis gitu. Jadi pada dasarnya itu pertama kali proyeksi utama, proyeksi pengetahuan yang coba ditawarkan oleh buku ini. Kenapa kita mencoba untuk menawarkan perspektif ilmiah dalam memahami kapitalisme? Karena ada problem politik gitu loh di balik kapitalisme itu sendiri. Karena sebagai satu sistem, dia justru membatasi yang disebut dengan potensi manusia untuk menuju perkembangan terpenuhnya. Karena dalam kapitalisme banyak hal yang terkait dengan potensi manusia tidak bisa terrealisasi. Gitu. Misalkan ya, dalam kapitalisme kita menemukan banyak dibuat pertumbuhan ekonomi, gedung-gedung tinggi. Tapi di sisi lain ditemukan juga adanya banyak kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan gitu. Nah, penjelasan yang seakan-akan kontradiktif ini tentu harus punya penjelasan yang koheren kan. Apa yang menjelaskan dua hal ini yang seakan-akan saling berkontradiksi itu bisa dijelaskan, dan salah satu hal yang bisa memberikan penjelasan tentu adalah jika kita mendekati masalah yang kita sebut dengan kapitalisme ini secara saintifik gitu, secara ilmiah. Karena dari sana pada akhirnya kita punya semacam insight gitu tentang bagaimana kita mencoba untuk mengubahnya. Karena tentu dalam tradisi ilmiah, kalau kita tahu kemungkinan kontradiksinya, kemungkinan bahwa dia mengalami kelemahan, di situ ada kemungkinan untuk bisa mengubahnya gitu loh. Jadi sesederhana itu aja sih. Kita menghadapi satu situasi yang namanya kapitalisme, bagaimana kita memahaminya? Kita berupaya memahaminya bukan dengan melihatnya sebagai fenomena moral, dan juga dengan menolaknya sebagai fenomena yang alamiah gitu. Dan disinilah kemudian buku ini dicoba untuk dikontribusikan, karena harapannya nanti dengan kita mempopulerkan cara pandang ini, mereka yang tengah melakukan aktivisme gitu memiliki pola pikir yang lebih jernih mengenai apa yang mereka tengah lawan gitu, apa yang mereka tengah hadapi sebagai satu sistem ekonomi politik gitu. Dan kalau punya kejelasan tentang apa yang tengah dihadapi, tentu akan membantu sekali mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan. Mungkin itu aja sedikit pengantar mengenai alasan kenapa buku ini memiliki signifikansi di dalam konteks kondisi kita sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ridho atas penjelasannya. Jadi buku ini mengulang sedikit, buku ini lebih memproyeksikan bahwa kapitalisme itu tidak terjadi secara alamiah gitu. Ada proses-proses di baliknya, dan buku ini juga menawarkan penjelasan saintifik mengenai hal tersebut. Mungkin langsung saja ke pembicara selanjutnya, yaitu Bu Habibie. Mungkin bisa menyampaikan tanggapannya atas buku ini, atau mungkin juga merefleksikan tentang kapitalisme di Indonesia. Mungkin silakan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan Bung Ridho tadi ya soal kapitalisme, mengapa buku ini terbit. Ini pertama saya ingin menyampaikan selamat, Indo Progress sudah menerbitkan buku panduan ya, atau buku pendek yang saya kira penting tadi men-challenge dua kutub yang berlawanan ya. Kutub yang satu itu mendewa-dewakan kapitalisme, menganggap kapitalisme sebagai suatu sistem sosial yang alamiah dan karenanya sampai kiamat juga kira-kira akan ada terus. Jadi Anda tidak perlu pusing melawannya karena nggak mungkin bisa itu kira-kira. Jadi Anda cukup tidur manis sampai kiamat kapitalisme akan ada itu. Atau kutub yang kedua yang melihatnya kapitalisme sebagai sistem moral yang jahat itu, bahwa kapitalis itu orang yang serakah, yang
cuma pengen menangnya sendiri, pengen kaya dan pengen hidup enak sendiri. Nah, buku ini menawarkan bagaimana kapitalisme itu muncul, mekanisme apa yang membuat dia ada, dan hukum-hukum apa yang mengatur gerak dia sekarang, dan bagaimana kecenderungan dia di masa depan kira-kira. Nah, saya punya 3 poin saja tentang hal ini. Yang pertama, saya ingin melihat bagaimana kapitalisme yang saya pahami ya, terutama juga sebenarnya ini kan buku ini sebenarnya melihat kapitalisme yang diekstrak tadi Bung Rido sudah menyebut dari Kapitalnya Marx. Jadi ini sangat standar. Jadi kalau Anda yang sudah pernah baca buku-buku serupa tentang kapitalisme yang ringkasannya dari Kapitalnya Marx, saya kira akan familiar dengan buku ini. Tapi saya ingin menyederhanakan dengan memulai dari satu kalimat sederhana saya, menurut saya ya, dengan berbagai bacaan termasuk buku ini. Kita bisa mulai pemahaman terhadap kapitalisme dengan satu kalimat saja, bahwa kapitalisme itu kira-kira ya, kalau bahasa Inggrisnya generalized commodity production. Jadi produksi komoditas yang diperluas. Komoditas ini kan sebuah barang yang punya nilai guna, tapi juga punya nilai tukar yang dia lebih dominan. Nilai tukar ini yang membuat misalnya di dalam kapitalisme menjadi unik karena nilai tukarnya menjadi lebih dominan. Misalnya tas Gucci ya. Tas Gucci itu fungsinya kan sama dengan tas-tas yang lain. Tapi kenapa Tas plastik juga? Ya, sama dengan tas plastik atau plas yang jauh lebih murah. Tapi kenapa Gucci harganya bisa ratusan kali atau ribuan kali lebih mahal? Jadi nilai gunanya nilai tukarnya jauh melebihi dari nilai guna yang dibuat oleh tas-tas yang lain. Ini yang membuat dalam kapitalisme ketika nilai tukar itu mendominasi dibanding nilai gunanya, Anda bisa melihat bagaimana komodifikasi terjadi di berbagai bidang ya, misalnya kesehatan. Kalau Anda nggak punya duit, Anda tidak punya nilai tukar untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik, ya maaf saja, Anda tidak akan bisa mengakses itu. Jadi dengan produksi komoditas yang meluas ini, kita mengalami apa yang sering disebut dengan komodifikasi penghidupan. Jadi orang itu nggak bisa hidup tanpa terlibat dalam produksi komoditas. Bagi mereka yang punya sarana produksi, mereka juga terlibat dalam produksi komoditas dengan membuat komoditas. Kalau Anda punya pabrik, Anda punya uang, Anda bisa merekrut dulu, Anda jadi pengusaha. Sebaliknya kalau Anda cuma punya tenaga doang, Anda juga harus terlibat dalam produksi komoditas dengan cara apa? Ya menjual satu-satunya yang Anda punya, yaitu tenaga Anda di pasar tenaga kerja. Lagi-lagi tenaga Anda menjadi komoditas di situ. Kalau Anda punya modal sedikit, nah ini yang nanti saya ingin highlight lebih panjang. Di negeri-negeri pinggiran ada kondisi di mana bukan hanya capital and labor, ya, bukan hanya pengusaha dan buruh, tapi ada di tengah-tengah mereka yang punya kapital kecil, tapi mempekerjakan diri sendiri untuk menghidupi dirinya. Dalam bahasa Soekarno mereka disebut kaum marhen gitu. Atau dalam istilah konseptualnya kita sebut saja petty commodity producer. Nah, mereka ini kelas capital and labor ini ya, ini terjerat dalam logika-logika produksi komoditas ya. Baik, ada beberapa logika komoditas yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, mereka semua ini yang terlibat dalam produksi komoditas harus pertama efisien. Kalau ingin bisa bertahan dalam bisnis gitu ya, mereka harus kompetitif, mereka harus produktif, dan ujungnya mereka harus mengakumulasi. Nah itu kadang kalau kita tadi menyambung Bung Rido ya, banyak orang pengusaha itu kenapa seringkali lebih pelit daripada orang biasa, bukan karena mereka semata serakah gitu ya, tapi memang ada semacam sistem ekonomi sosial yang memaksa mereka melakukan itu. Karena kalau mereka tidak efisien, tidak kompetitif dibanding yang lain, mereka akan dikalahkan oleh kapitalis yang lain. Contoh sederhana ya, misalnya sama-sama kapitalis itu ya, kapitalis pengusaha sepatu misalnya, kalau yang satu misalnya mungkin religius, mungkin dekat dengan Mas Eko gitu, dekat dengan Muhammadiyah, sehingga mereka kasihan, wah buruh saya harusnya saya gaji satu inilah ya, di atas sedikit di atas UMR gitu. Sementara kapitalis yang lain sama-sama pengusaha sepatu nggak mau melakukan itu, mungkin dia sekuler gitu, dia nggak mau menggaji buruhnya
di atas UMR karena memang dia bisa menggajinya di bawah UMR dan buruhnya mau nggak mau harus memenuhi itu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kapitalis yang religius ini berusaha membayar UMR-nya di atas gajinya di atas UMR? Kira-kira mana yang akan disebut bangkrut gitu? Yang religius kira-kira ya, karena ongkos produksinya lebih tinggi dengan membayar upah lebih tinggi dan ujungnya mereka kalah kompetitif dibanding yang kapitalis yang sekuler tadi yang tidak terlalu peduli sama moral. Nah, jadi ini ilustrasi yang tadi menohok ya perspektif yang melihat kapitalisme sebagai semacam sistem moral yang jahat saja, karena tidak sesederhana itu. Ada sistem sosial dalam kapitalisme dan produksi komoditas yang memaksa orang-orang itu untuk melakukan itu. Si kapitalisnya harus kejam, harus kompetitif. Nah, si buruhnya nanti ternyata juga nanti ada ikut-ikutannya juga itu. Mereka juga berkompetisi satu sama lain. Nah, sistem yang seperti ini, produksi komoditas ini mencerminkan satu aspek kunci dalam kapitalisme yang dibahas oleh Marx, yaitu adanya eksploitasi kelas. Karena dalam produksi komoditas ini kan ada yang mengomandoi ya. Siapa yang punya apa itu akan menentukan dia mengerjakan apa itu. Kalau Anda cuma punya tenaga doang, nggak mungkin Anda bisa merintah orang yang punya pabrik kan. Pasti orang yang punya pabrik yang bisa memerintah orang yang cuma punya tenaga doang. Nah, ini yang membuat orang-orang yang cuma punya tenaga doang biasanya ya tenaga yang dia curahkan untuk menghasilkan sebuah produk tadi biasanya tidak dikembalikan sepenuhnya kepada dia. Ini yang kemudian sering secara populer disebut sebagai nilai lebih yang diambil oleh si kapitalis tadi. Nah, yang unik dari eksploitasi kelas di dalam kapitalisme adalah kapitalis mengeksploitasi buruh itu tidak dengan cara-cara politik sebagaimana di masa prakapitalisme. Nah, ini lagi-lagi menyambung Bung Ridho tadi ya. Ada sistem kapitalisme yang membuat dia tuh khas, yang berbeda dengan sistem sosial sebelumnya. Eksploitasi kelas itu udah ada sejak manusia menetap pertanian gitu ya, kira di zaman feodal, zaman perbudakan udah ada eksploitasi kelas. Tapi yang membuat eksploitasi kelas di kapitalisme ini unik adalah eksploitasi kelas di zaman kapitalisme ini dasarnya adalah, kalau istilahnya Alan Wood, ini kapitalisme yang berdasarkan via economic means ya, jadi via pasar itu. Kenapa kok disebut via pasar? Karena eksploitasinya ini seolah-olah kapitalis ini membeli secara bebas, secara adil, secara fair tenaga buruh yang kemudian dia kasih upah gitu. Jadi bayangannya kalau kaum neoklasik ya, kalau Anda ada yang kuliah ekonomi nggak di sini? Pasti nggak ada. Saya selalu bercanda gitu. Kalau di Indonesia cuma belajarnya filsafat, antropologi ya nggak akan maju-maju nih. Kalau nggak ada yang belajar ekonomi Marxis, kira-kira ya sampai 100 tahun lagi nggak ada yang. Karena nanti siapapun presidennya nanti Menteri Keuangannya Sri Mulyani lagi. Karena yang bisa mengatur cuma dia, yang lain nggak mau belajar itu. Jadi tadi saya sampai mana ya? Neoklasik. Oh ya, neoklasik. Neoklasik selalu melihat bahwa kapitalisme sebagai suatu sistem yang alamiah tadi ya, yang ini sangat berbeda dengan Marxis yang melihat ada eksploitasi kelas, yang eksploitasi kelasnya ini unik di kapitalisme karena economic means. Nah, bagi ekonomi neoklasik, individu, tenaga kerja, buruh itu ketika dia memutuskan menjual tenaganya ke si kapitalis dan si kapitalis membeli tenaganya dengan upah yang disepakati bersama, itu bagi mereka itu fair. Makanya bagi kaum ekonomi neoklasik nggak ada itu eksploitasi. Menurut kaum Marxis itu doktrin itu. Bagi kaum neoklasik loh di mana eksploitasinya? Buruh datang ke tempat si kapitalis melamar pekerjaan. Si kapitalis bilang kamu tak gaji 1,5 juta per bulan, mau nggak? Si buruhnya bilang mau. Terus di mana eksploitasinya? Kalau menurut kaum neoklasik ya, kan itu fair-fair aja, itu transaksi normal antara dua individu. Yang tidak dikatakan oleh para ekonomi neoklasik adalah mengapa buruh sampai menjual tenaganya kayak gitu ke si kapitalis. Dan mengapa si buruh cuma punya tenaganya doang, sementara si kapitalis punya pabriknya, alat produksinya. Nah, itu yang tidak dikatakan para ekonom. Jadi nanti kalau Anda berdebat dengan dosen Anda yang ekonomi, Anda harus
lebih lihai, karena kalau enggak Anda cuma dibilang buruh itu di mana eksploitasinya, Anda langsung mingkem, diem. Oh iya juga ya kan, fair itu, buruh datang ke pabrik, dia yang lamar loh. Kok dibilang kapitalis sama eksploitasi, ini buruh yang lamar, digaji segini mau nggak? Mau, ya udah fair kan. Nah tapi yang tidak dikatakan tadi adalah asal usul dari keduanya ini. Buruh kenapa dia cuma punya tenaganya, si kapitalis kenapa dia bisa punya alat produksi? Karena dengan dia punya alat produksi, tentu saja kekuatan bargainingnya, tawar menawarnya pasti jauh lebih powerful dibanding yang cuma punya tenaganya doang. Si kapitalis dia bisa menahan lapar, makanya kalau kadang pertarungan kelas antara pekerja dan kapitalis ini, kalau si buruhnya mogok misalnya, ini kan kapitalis dia juga dalam tanda kutip tenang-tenang aja. Kita lihat aja sampai tahan berapa lama dia kelaparan kira-kira. Kalau dia nggak dapat gaji, dia tabungannya mulai habis, sampai kapan dia bertahan? Sementara kapitalis duitnya banyak, asetnya di mana-mana, dia bisa bertahan lebih lama daripada buruh-buruh yang nggak punya apa-apa selain tenaganya itu. Nah, untuk bisa memeriksa kenapa ada sebagian orang yang punya alat produksi, sarana produksi, sebagian yang besar yang lain cuma punya tenaganya, nah kita proses historisnya yang saya kira kawan-kawan sudah familiar dengan ya akumulasi primitif ya, perampasan, bagaimana produsen independen dipisahkan dari sarana produksinya yang membuat sebagian kecil menguasai sarana produksi yang sebagian besar cuma punya tenaganya doang, ya, termasuk saya ini. Nah ini eksploitasi kelas yang berbasis ekonomi ini berbeda dengan eksploitasi kelas di zaman prakapitalis, zaman feodal yang basisnya itu politik ya. Di zaman dulu ada tuan tanah feodal, bangsawan yang mengeksploitasi para petani. Dieksploitasinya dengan cara apa? Bukan dengan cara membeli tenaganya sebagaimana di zaman kapitalis sekarang, tapi dengan cara-cara sarana politik dengan memaksa dia bekerja, membayar pajak, membayar upeti dan lain sebagainya. Yang itu membuat watak eksploitasi kelas di zaman prakapitalis itu berbeda dengan di zaman kapitalisme yang sekarang. Dan persis karena watak eksploitasi kelas di kapitalisme ini berdasarkan ekonomi tadi, kapitalisme juga wataknya unik dibanding zaman feodal gitu. Kapitalisme ini wataknya dia bisa self-accumulating, dia bisa mengakumulasi dalam dirinya sendiri, dia bisa meningkatkan tenaga produktif, yang sehingga bagi Marx kapitalisme ini secara teknis produksi dia ini progresif. Anda nggak akan bisa membayangkan di zaman feodal bisa membuat mesin yang memudahkan pekerjaan kita gitu. Mencuci yang dulu harus susah payah, sekarang tinggal pencet tombol tunggu 1 jam selesai gitu. Tapi harga yang harus dibayar di sebaliknya adalah meskipun dia secara ekonomi produktif, ya eksploitasi kelasnya ini yang menurut Marx menimbulkan kesengsaraan bagi sebagian besar orang, karena orang-orang banyak yang sengsara, banyak orang yang bahkan mendapat pekerjaan saja tidak. Saya kira itu kapitalisme yang secara umum yang menurut saya bisa dijadikan ini ya, meskipun nanti ada beberapa istilah teknis yang kawan-kawan bisa cek sendiri. Nah saya ingin melihatnya di Indonesia bagaimana generalized commodity production ini dimulai ya. Saya akan berargumen ini sudah dimulai sejak zaman kolonial dan tentu saja ini tidak kontroversial ya. Yang kontroversial atau yang mungkin belum umum adalah saya akan berargumen produksi komoditas yang meluas ini di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan. Jadi dari proses kolonial sampai kemerdekaan itu di agraria, di pedesaan itu sudah terjadi komodifikasi yang masif. Tanah mulai diprivatisasi, penghidupan sudah sangat terkomodifikasi, dan ini studi-studi sudah banyak sekali yang melaporkan itu. Artinya sejak zaman kemerdekaan orang bahkan bisa bilang bahwa ya tidak ada lagi peasantry gitu. Tidak ada lagi petani yang subsisten, yang orientasi produksinya hanya untuk melakukan subsistensi dirinya sendiri, karena di zaman itu pun para petani sudah terlilit dalam logika komoditas tadi. Mereka harus efisien, mereka harus kompetitif, mereka harus produktif, bahkan sebagian dari mereka berhasil menjadi kapitalis ya, petani kapitalis yang tidak mengakumulasi gitu. Dan ini kalau kawan-kawan masih ragu dengan timeline ini yang kemerdekaan, ya yang paling jelas sudah terjadi sejak revolusi hijau di tahun 70-an itu udah jelas sekali bagaimana komodifikasi makin merasuk ke hampir di seluruh pedesaan di Indonesia. Tentu saja dengan berargumen kapitalisme produksi komoditi yang meluas ini sudah terjadi di Indonesia sejak zaman kemerdekaan atau tahun 70-an, ini tidak berarti seluruh
jengkal wilayah Indonesia sudah mengalami komodifikasi. Masih tentu saja ada exception ya di daerah tinggi, mungkin di Papua, di dataran tinggi, di berbagai kepulauan yang terpencil di Indonesia mungkin belum terkoneksi dengan produksi logika komoditas nasional maupun global. Tapi ketika kita menilai sebuah sistem sosial ini kan kita melihat apa yang dominan yang sekarang sedang bekerja di sebuah entitas yang namanya Indonesia ini. Yang itu bagi saya berargumen itu sudah ada sejak zaman itu, bagaimana produksi komoditas yang meluas ini sudah menjadi karakter utama ekonomi Indonesia sejak mungkin kemerdekaan itu. Nah, bagaimana kemudian yang di masa kontemporer ini? Saya ingin melihat jadi Anda sebenarnya tidak perlu menjadi Marxis ya untuk melihat struktur kelas ini. Ini ILO, BPS saja pakai struktur kelas ini. Cuma Anda mungkin nggak tahu aja. Jadi di BPS itu dia ada kategori usaha dibantu pekerja upahan tetap. Nanti ada kategori lagi usaha mandiri tidak dibantu pekerja tetap. Ada juga pekerja yang menerima upah. Nah, 3 kategori ini sebenarnya mencerminkan konsep-konsep yang tadi sebenarnya sudah kita sebut. Usaha yang dibantu pekerja upahan tetap atau pekerja upahan, inilah mereka para kapitalis itu. Dan di Indonesia jumlahnya dari sensus ekonomi di 2020 jumlahnya sekitar 3% dari angkatan kerja, 128 juta. Jadi ya sekitar 4 juta orang itu kapitalis di Indonesia. Anda termasuk salah satunya? Ya, kalau Anda mungkin enggak ya, mungkin Bapak Anda. Definisinya gampang aja, mempekerjakan buruh upahan secara tetap. Dan nggak ada ceritanya orang miskin kalau mempekerjakan buruh upahan kan. Jadi pasti dia kapitalis itu. Dan dengan pekerjaan buruh upahan itu sudah pasti dia memproduksi komoditas untuk dijual di pasar. Karena ngapain kamu mempekerjakan orang kalau nggak jualan? Nggak menghasilkan komoditas yang dijual untuk menggerakkan roda ekonomi. Jadi ini jumlahnya sangat kecil. Dan dari 3%-an ini Prabowo udah pasti masuk ya. Luhut juga masuk di situ. Dan mungkin 300 keluarga terkaya di Indonesia ya pasti masuk di situ. Nah, mereka ini, tapi yang gede-gede itu minoritas karena dari 3% kapitalis tadi, yang definisinya usaha dibantu pekerja upahan itu, 95% itu mayoritasnya adalah petty kapitalis sebenarnya. Kapitalis kecil yang cuma mempekerjakan di bawah 20 orang. Ya ini nanti implikasi politiknya yang ingin kita diskusikan ya. Misalnya apakah tagline oligarki di belakang ini masih perlu kita jadikan tagline utama atau bisa jadi perlu tagline baru. Karena kapitalis kecilnya jauh lebih banyak daripada kapitalis gede. Yang kedua, yang tadi ya usaha sendiri itu di Indonesia ini sekitar jumlahnya 36% atau 40-an juta orang. Yang kalau menurut Soekarno ini ya kaum marhen itu. Jadi mereka ini posisinya tidak mengeksploitasi orang karena tidak mempekerjakan orang, tapi juga tidak dieksploitasi orang karena dia tidak menjual tenaganya ke orang lain. Bago Cilok, Cimol, Cilor, dan Cici yang lain itu kira-kira semua PKL yang masih Jati mempekerjakan buruh nggak? Buruh plus pemilik kali ini. Sepanjang dia bekerja dengan dirinya sendiri, termasuk petani ya. Nah, petani juga ada yang petani kapitalis, ada yang PCP ini yang dia bekerja dengan tenaganya sendiri. Nah ini by definition dia nggak bisa masuk capital atau labor karena dia nggak mempekerjakan dan tidak dipekerjakan orang lain, dia mandiri. Meskipun, nah ini yang membedakan saya dengan kaum populis yang lain ya. Kaum populis yang lain itu selalu melihat bahwa kaum marhen itu sebagai sesuatu yang ajek gitu, sesuatu kelas politik yang tersendiri yang bahkan kalau perlu mereka akan advokasi itu karena menurut mereka ya ini yang paling ideal kan, dia nggak mengeksploitasi, dia nggak dieksploitasi, indah sekali gitu. Nah tapi pertanyaannya apakah kategori kayak gini itu akan permanen, itu akan ajek, akan stabil dalam konteks produksi komoditas kapitalisme hari ini? Misalnya ya contoh paling gampang, sama-sama bakul mie ayam ada 3 orang gitu ya. Yang satu mie ayamnya enak, laris. Karena laris dia kira-kira butuh bantuan tenaga baru. Nah,
dia mulai membuka usaha mie ayam baru, membuat cabang baru. Lama-lama dibuat franchise sama dia. Yang tadinya dia bekerja sendiri dengan tenaganya sendiri, yang tadinya awalnya marhen, dia udah bisa berubah menjadi PT kapitalis kecil. Yang dalam di Indonesia ini kapitalis informal. Dia nggak bayar pajak, tapi dia duitnya gede karena dia juga nggak perlu membayar buruhnya sesuai UMR. Jadi akumulasi dengan cara-cara informal itu luar biasa. Jadi kalau Anda ingin menjadi kapitalis, jadilah kapitalis yang informal, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu bayar pekerja sesuai upah minimum gitu ya. Nah ini Janti ini saya nggak tahu nih, nanti dicek ya lah. Labor relationnya kayak apa. Ya bakulnya yang lain akan punya nasib yang berbeda. Dia mungkin nggak enak jualannya ya, rasanya yang nggak enak, nggak perlu waktu lama, seminggu mungkin udah bangkrut karena nggak ada yang mau beli. Dan by definition ketika dia udah nggak punya usaha lagi, dia cuma akhirnya memutuskan menjual tenaganya jadi buruh bangunan atau buruh serabutan yang lain, ya dia udah jadi proletar. Jadi kaum marhen yang dibayangkan akan menjadi kekuatan politik yang kuat itu sangat diragukan dalam konteks produksi komoditas yang memaksa dia bersaing satu sama lain, yang membuat sebagian dari mereka akan bisa bertransformasi menjadi kapitalis kecil, yang sebagian yang lain bertransformasi menjadi proletar atau pekerja. Dan ini studi-studi yang empirik udah banyak sekali yang meng-highlight diferensiasi kelas itu. Dan yang terakhir soal pekerja ya, karena tadi ada kategori kapitalis kecil, ada PCP, ada pekerja yang ini jumlahnya di Indonesia paling banyak, sekitar 60%. Yang kalau di juta itu sekitar 70 juta orang. Jadi memang proletar di Indonesia ini memang mayoritas, tapi tadi kalau kita lihat PCP-nya ini sekitar 40 juta atau 36%. Saya kira ini juga nanti di implikasi politiknya harus didiskusikan ya, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Nah ini poin terakhir saya soal implikasi politiknya, soal bagaimana kemudian melawan tadi. Saya ingin memulai dari pertama, kalau kita lihat kapitalisme di Indonesia, bagaimana tadi kapitalis kecil ini yang jumlahnya paling banyak, meskipun ya kapitalis yang gede-gede tadi itu yang menguasai atau yang sering disebut oligarki itu, kita harus mungkin ya melihat PT kapitalis ini lebih serius ya. Karena mereka ini di tingkat lokal, mereka lah yang menjadi operator dari kapitalis yang besar ini. Jadi kapitalis kecil ini kayak mitra juniornya kapitalis besar. Ya kalau kita nggak mengakui ada kapitalis kecil, bahkan ada aktivis yang masih nggak mau mengakui petani kapitalis itu, masih ada yang menganggap masa petani kok kapitalis. Ya maaf saja gitu. Karena kalau studi-studi empirik udah begitu banyak melimpah gitu yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita pikir tadi soal pendekatannya ilmiah itu, sosialisme atau kapitalisme melihatnya secara akademik, ya repot kalau kita masih mengandalkan jargon di abad 19, misalnya ya, buruh, petani gitu. Sementara petani atau buruh, nelayan, petani jadi satu semua. Padahal ada proses diferensiasi kelas yang terjadi di antara petani, di antara nelayan, dan ini sudah didukung dengan riset-riset empirik yang begitu melimpah. Apakah kemudian kita nggak memeriksa kembali gitu ya, siapa kemudian kekuatan yang akan kita ajak aliansi dan kekuatan mana yang harus kita lawan? Karena kalau tidak mengakui adanya PT kapitalis atau kapitalis kecil yang jumlahnya paling banyak di Indonesia, saya khawatir kita hanya akan nembak yang gede-gede di atas sana, tapi kita lupa tetangga-tetangga sendiri yang sangat eksploitatif terhadap tetangganya sendiri. Dan kalau kita tengok ke belakang, perjuangan kelas di Indonesia ini di sebelum 65 ya, tahun 60-an, ya perjuangan kelas di pedesaan itu ya tetangga versus tetangganya ya, antara yang punya dan yang tidak, yang membuat mereka punya kesadaran kelas yang maju saat itu dibanding dengan yang sekarang. Itu yang soal kapitalis. Yang kedua soal PCP dan pekerja. Banyak organisasi politik hari ini yang masih mencampur adukkan mereka dengan mungkin istilah rakyat kecil gitu ya. Atau kadang kalau di kota kaum miskin kota. PKL, buruh semua dicampur jadi satu menjadi kaum miskin kota. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah benar
PCP ini kepentingan kelasnya sama dengan buruh-buruh tadi. Kalau lagi-lagi dari riset-riset, ya agak sulit memaksakan itu jargon rakyat kecil atau kaum miskin kota. Karena PKL ini, yang PCP ini beda kepentingan kelasnya dengan buruh misalnya ya. Kalau Anda kampanye soal kondisi kerja yang lebih baik, upah lebih tinggi, ini PKL-PKL yang jualan cilok-cilor cimol itu nggak relevan bagi mereka nggak menerima upah. Mereka lebih perhatian pada soal gimana dapat kredit murah, harga bahan baku yang murah, harga yang stabil, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, sebagian dari PCP ini juga pengen jadi kapitalis itu. Dan beberapa di antara mereka memang berhasil jadi kapitalis informal yang mengeksploitasi buruh-buruh informalnya dengan tega gitu ya, karena dibayar yang sangat murah dan dia bisa menikmati akumulasi yang tidak diawasi negara karena dia bekerja dalam sektor informal. Jadi jargon umum yang mungkin kelihatannya menyatukan itu mungkin kita perlu periksa ya, apakah itu memang produktif untuk gerakan atau justru menyembunyikan relasi-relasi eksploitasi yang ada dalam kapitalisme hari ini. Yang terakhir soal kelas pekerja, kita semua tahu saya kira bagaimana kelas pekerja di Indonesia ini terpecah belah, terfragmentasi, dan ini juga yang disinggung di buku ini ya oleh Leibowitz. Bagaimana fragmentasi pekerja ini menghalangi pekerja untuk meraih kepentingannya. Nah, tapi mengapa itu bisa terjadi di Indonesia terutama ya? Di Indonesia kita lihat perkembangan ekonomi politiknya memang membuat pekerja terfragmentasi dalam labor regime atau pengaturan kerja yang beda-beda. Ada yang formal diatur oleh undang-undang, tapi lebih banyak yang tidak, itu yang tidak diatur oleh undang-undang sama sekali. Buruh tani, buruh bangunan itu informal yang tidak diatur oleh undang-undang tenaga kerjaan. Jadi mereka mau demo aja dasar hukumnya nggak ada kira-kira. Beda dengan buruh-buruh pabrik di Bekasi yang mereka masih bisa menggunakan itu sebagai tameng untuk secara normatif menuntut hak mereka. Nah, ini tantangan bagaimana menjembatani pekerja informal dan formal. Belum lagi pekerja kerah biru yang biasanya skillnya lebih rendah karena tingkat pendidikannya lebih rendah sehingga gajinya juga lebih rendah, pekerja manual. Dengan pekerja kerah putih yang pendidikannya lebih tinggi, skillnya lebih tinggi, maka gajinya lebih tinggi, ya seperti dosen, ya seperti saya inilah kira-kira ya. Pekerja kerah putih tapi gajinya ya sebenarnya nggak terlalu beda dengan pekerja kerah biru gitu. Dan sudah ada geliat ya, serikat pekerja di dosen sudah ada geliat di tingkat nasional, sudah mulai mau dibentuk, di tempat lain mungkin juga sudah akan dibentuk. Dan ini menurut saya perkembangan yang sangat baik. Bagaimana pekerja kerah putih atau orang-orang yang dulunya atau sampai sekarang masih dengung-dengungkan oleh Bank Dunia sebagai kelas menengah itu udah nggak mau lagi disemati kategori itu. Mereka no, I'm not middle class, itu I am working class, I am workers. Dan kalau itu sudah terjadi maka mungkin akan bisa menyulut di sektor-sektor lain ya, mungkin dosen, setelah itu nanti pilot, dokter dan lain sebagainya yang bisa membangun solidaritas dengan pekerja kerah biru yang biasanya kurang dianggap kurang terdidik itu. Dan ini tantangan-tantangan yang saya kira perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai fragmentasi kelas pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya tadi bilang sama Rido, kayaknya yang datang sedikit nih, udah liburan, bicara kapitalisme lagi. Ternyata yang datang lumayan. Saya heran apa yang motivasi Anda untuk kesini gitu. Ketemu Bung Rido atau ketemu Habibie atau mau bicara buku yang judulnya aja menurut saya dasar sekali itu, mengenal kapitalisme dan bagaimana mengalahkannya. Jadi kalau kamu mau mengalahkan kapitalisme wajib beli buku ini kira-kira. Ini ada kiat-kiatnya ini kayak motivasi. Jadi kalau ada bagaimana itu ada how to-nya gitu kan. Keluar dari diskusi ini, kalau tidak barisan oligarki itu akan hancur dan
kapitalisme kecil-kecil itulah kira-kira gitu. Kapitalisme kecil itu sekarang lagi bermunculan, kalau Anda nonton film Barbie itulah kapitalisme kecil ya, untuk berkerumun untuk merayakan dunia Barbie yang sangat kapitalistik sekali gitu. Itulah satu film yang semua produk datang semuanya gitu. Ini beda dengan film-film Hollywood lain, kalau film Barbie nyaris semua produk dijual kira-kira. Dan itu yang membuat kapitalisme menjadi, film ini sekarang mendapatkan penghasilan 13,5 triliun. Itu pendapatan yang lebih hasil ekstraksi sumber daya alam kita gitu. Kalau Jokowi ingin bisa aja bikin film kayak gitu kira-kira. Buku ini adalah, saya ingin mengalih pertama secara sederhana, buku ini adalah awal dari kerjasama antara Indo-Progress dengan SMI. Kami akan berkeliling untuk buku ini di beberapa kawasan, dan buku ini merupakan upaya SMI untuk buku ini menarik di pengantarnya, Zaki mengisahkan tentang bagaimana perpecahan di kelompok gerakan buruh, gerakan mahasiswa yang terfragmentasi, terutama mereka-mereka yang mengambil prinsip ideologi kiri gitu. Perpecahan, bergabung, pecah lagi gitu. Satu situasi gerakan Indonesia gerakan kita yang nyaris hampir minim untuk memiliki solidaritas yang permanen, kira-kira begitu. Dan kata Zaki waktu itu, buku ini mencoba untuk menganjurkan kita untuk merekatkan kembali gitu. Nah, SMI Indo-Progress sekarang, Indo-Progress yang biasanya kita lihat di web gitu, bacanya harus di web, kalaupun lihat di online gitu, sekarang hadir secara fisik. Ridho lah paling tidak wakilnya gitu. Ridho akan kelilingkan di ruang-ruang SMI yang sekuler dan ruang-ruang religius gitu. Karena kita besok akan khotbah di PP Muhammadiyah gitu kan. Baru kali ini PP Muhammadiyah ngasih waktu untuk Indo-Progress gitu. Saya nggak tahu itu PP nggak tahu Indo-Progress atau Indo-Progress nggak tahu PP gitu kan. Ini penyatuan kanan dan kiri bersatu kira-kira. Jadi besok itu peristiwa bersejarah karena baru kali ini PP Muhammadiyah menerima Indo-Progress gitu kira-kira. Sebenarnya kami ingin bikin baliho di depan PP Muhammadiyah itu solo punya Indo-Progress. Nanti dipikir ini jadi pendukung partai buruh kira-kira. Nah, yang pertama ini menyatu, kita berupaya untuk ketemu gitu. SMI yang bergerak hampir didominasi anak-anak muda mahasiswa yang kerjaan cuma aksi, demo, dan diskusi gitu. Kita sekarang ketemu Indo-Progress, sekarang sering orang bertanya ideologi SMI apa sih? Ya, Indo-Progress kan. Kira-kira. Jadi udah sadarannya kan, karena nggak tahu ideologinya apa kita ini. Pas sama Indo-Progress ketemu ini kira-kira. Jadi semua buku-buku Indo-Progress sekarang bersama dengan SMI. Biasanya kan sama Martin Kiri, Resis gitu. Tapi sekarang bersama SMI, dan wajib bagi SMI untuk mendiskusikan ini di beberapa kota. Ini salah satu kota yang dipilih pertama adalah di Jogja. Nah, buku ini yang dipilih pertama kalinya. Hari ketiga akan diskusi soal jurnal. Kenapa itu penting menurut saya? Proses penyataan gerakan itu menjadi perlu gitu. Kita harus sering ketemu, sering mencoba untuk mendialogkan beberapa hal dan mencoba untuk melihat kemungkinan perjuangan itu seperti apa sih kira-kira dalam situasi yang sangat kompleks dan rumit ini. Kompleksnya kenapa? Karena di Jogja sendiri kita melihat pendidikan mulai mengalami komersialisasi yang begitu drastis gitu. Ngajak mahasiswa untuk, jangankan demo kira-kira, ngajak mahasiswa untuk diskusi buku aja, itu udah amal ibadah yang paling sempurna menurut saya. Jadi jangankan ikut aksi kemisahan, diskusi buku aja kayak gitu udah susah payah kita. Dalam satu semester ini diskusi buku kita bisa hitung dengan jari kira-kira. Dan mencoba untuk mengajak diskusi itu penting karena paling tidak kita punya amunisi cukup untuk berargumentasi. Walaupun kita sekarang nggak punya musuh-musuh yang punya argumentasi. Kita mau menghadapi Prabowo dengan argumentasi. Wah, Anda bisa gila kita gila. Dengan kekayaan dia yang 2 triliun itu nggak perlu argumentasi. Menghadapi Cak Imin dengan argumentasi. Wah, yang susah lagi. Anda menghadapi PMI dulu kira-kira. Dan bala tentara yang lain-lain kira-kira. Istilahnya tadi sebagai kapitalitas kecil gitu yang banyak. Nah, kapitalitas kecil yang sekarang bermunculan persis seperti ini. Itulah namanya, saya lagi bikin komik namanya dijual para aktivis. Ini komik yang akan keluar bulan depan. Jadi para aktivis ini menjual diri belakangan ini untuk para kapitalis besar kira-kira. Ini kapitalis kecil juga aktivis ini, nggak punya properti tapi dia punya pengalaman dan CV menurut saya. Pernah mobilisasi, pernah demo. Itu menjadi penting bagi partai politik yang butuh rekrutmen menurut saya. Ini partai politik yang nggak mungkin dipenuhi oleh koruptor dan bandit kira-kira. Ini harus ada ornamen aktivis kira-kira. Nah, lihat kan ketika Budiman Sujatmiko dan Prabowo berjabat tangan, wah semua siaran full sama dia gitu. Budiman pakaian batik lebih formal Budiman ketimbang Prabowo. Jadi dia memberi persalaman dan baru kali ini ada tesis dari seorang ketua PRD yang mengatakan negeri ini harus dipimpin oleh
aktivis dan intelijen. Ini menurut saya dia hilang ingatan saja. Baru kali ini ada tes kayak gitu menurut saya. Ini mungkin dari Bang Tujuh terus dia ngelindur aktivis intelijen dan bersatu. Misalnya ini Budiman dulu intelijen atau Prabowo dulu aktivis kira-kira. Jadi kita berhadapan dengan satu situasi yang paradok gitu, bukan berhadapan dengan kedunguan lagi, tapi hilangnya akal sehat ya. Bagaimana mengalahkan kapitalis kecil, orang-orang menjadi jubir-jubir kapitalisme ini kira-kira. Nah di situasi pendidikan kita mengantarkan jenis spesies kayak gini banyak gitu, mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi sarjana dengan konteks transaksionalisme gitu. Nah karena apa? Karena ruang kehidupan akademiknya dipadati dengan transaksi gitu. Aku kemarin 3 hari yang lalu baru aja ceramah KKN ke Jeddah. KKN ke Mekah kan? KKN itu kan KKN Bantul. Saya ngasih ceramah ke KKN Jeddah dan Mekah gitu. Wah saya bayangkan, KKN dasar sekali pasti ganti kain Ka'bah atau kira-kira. Apa yang akan dilakukan mahasiswa? Saya bertanya sama panitia ya tuh. Lalu terus sama ceramah apa KKN ke Jeddah? Kalau kan saya bicara kemiskinan. Kalau Jeddah bicara apa nih Pak? Rasulullah yang paling baik dan setelah itu agak berisik semuanya orang sana kira-kira. Dan temannya Abu Jahal banyak sekali di situ kira-kira. Itu artinya apa? Bagaimana praktek-praktek yang pendidikan yang mestinya menjadi praktek pembebasan. KKN itu kan mestinya anak mengorganisir masyarakat desa, berkampanye dengan masyarakat desa. Ini menjadi praktek-praktek wisata rohani dan wisata kapital kira-kira. Tahu ada biaya itu 40 jutaan lebih kira-kira KKN bisa sama sekali. Dan gilanya ada yang ikut kira-kira. Sampai gak nyangka ada situasi di dalam dunia kampus yang udah kampus mana? Kampus apa nanti tanya ke Mbak Hon. Karena temannya Mbak Hon dan itu membuat satu situasi lingkungan pendidikan yang sangat kapitalistik gitu, mencoba untuk melakukan arus sirkulasi kapital modal dalam tradisi intelektualnya, dalam tradisi pembelajarannya, gitu. Bahkan dalam kegiatan normal kuliah kira-kira. Nah kondisi ketiga dipengaruhi juga oleh apa menurut saya dalam situasi seperti ini. Kita tahu pendidikan menjadi pipa politik yang paling mahir gitu kira-kira. Nyaris semua kampus, kami itu kemarin bikin acara festival keadilan sama Hari sama Fathia gitu. Kami itu ditolak hampir nyaris di banyak kampus gitu. Dan yang menolak bukannya rektor, yang menolak itu pimpinan atasnya rektor gitu. Dirjen segala macam, kirim surat langsung. Hari Fathia tidak boleh berkampanye di kampus tentang kasusnya. Sampai panitia mahasiswanya cerita ke kita, Mas bagaimana agar aman Hari Fathia kalau nanti ceramah jangan ceritakan kasusnya ya. Emang Hari Fathia mau bikin pengajian enggak? Mungkin Hari Fathia tentang ustaz ya. Jadi bagaimana cara kampus itu mempersempit ruang kebebasan akademik gitu. Sampai diskusi saja kita nyari tempat susah sekali. 16 kota yang kita kelilingi itu nggak ada satupun kampus yang menerima kira-kira, yang membuka diri untuk diskusi itu. Itu artinya ruang menyempitnya kebebasan akademik itu baru bicara Fathia, belum bicara kapitalisme nih, belum bicara yang agak serius sedikit, belum bicara itu gitu. Ini kampus ini sudah kayak paket wisata dan paket wirausaha sekarang kayak gitu. Semua nyaris orientasi kuliahnya berada di sana. Saya nggak bisa bayangkan Habibie bertahan di UGM itu. Kira-kira bagaimana Habibie melawan kapitalis kelas kecil lagi gitu kan, dengan paket-paket kurikulum yang bahaya gitu. Itu situasi itu paradok, maka kita merasa penting untuk membicarakan ini, penting untuk menghimpun ruang-ruang seperti ini gitu. Ruang-ruang di mana kita membincangkan soal dalam istilah buku ini bagaimana mengalahkan kapitalisme gitu. Buku ini menarik karena 3 chapter menurut saya. Pertama Penanganan Tarzan. Dia mencoba menjelaskan bagaimana upaya anak-anak muda dulu mencoba meletakkan kapitalisme itu sebagai musuh utamanya. Paling tidak PRD pada saat itu. PRD waktu pasti berbeda dengan HMI, apalagi dengan PMI, pasti beda sekali. Orangnya aja udah beda bentuknya kira-kira. Jadi kalau dulu saya masih ingat tahun 90-an tuh, orang anak HMI kalau menghabisi gerakan kita tuh saking bingungnya gitu. Itu dia katakan itu komunis itu nggak pernah mandi gitu. Caranya nggak masuk akal sekali gitu. Kalau saya sudah lintas itu berdebat gitu kan. Itu nggak pernah mandi, itu nggak pernah mandi itu adalah itu. Coba lihat, itu kan gondrong rambutnya, kotor lagi gitu kira. Jangan ikut sama dia, ikut sama kita nih bersih kira-kira gitu. Itu sampai pada tahapan itu gitu. Jadi waktu dalam istilah Zaki ada upaya dari gerakan massa untuk meletakkan kapitalisme itu sebagai musuh primadonanya. PRD dan gerakan-gerakan kiri pada saat itulah yang Anda tahu gerakan kiri pada masa itu dipersempit oleh Soeharto. Jangan baca bukunya Pram itu baca bukunya Kevin tentang nasionalisme aja dianggap kiri kira-kira.
Itu artinya istilah jadi upaya-upaya untuk meletakkan kapitalisme sebagai musuh itu sudah memang dirintis oleh berbagai kelompok studi, gerakan mahasiswa, dan upaya-upaya itu terus berlanjut kira-kira. Sehingga upaya untuk meletakkan kapitalisme itu sebagai problem itu nyaris banyak dimotori oleh para aktivis mahasiswa. Ketika itu dan saat ini saya Indo-Progress adalah salah satu web yang saya rasa punya kecenderungan ke sana gitu kan. Tulisan-tulisan Indo-Progress itu kan benar-benar kita diajari untuk memperhatikan sabda Karl Marx gitu ya. Karl Marx ngomong aja di Indo-Progress itu apa aja diomong. Karl Marx sakitnya gimana, jatuhnya bagaimana. Wali kalau kita lihat kuliahku di tentang Karl Marx nah itu sampai kita tuh kayak lihat Karl Marx itu Rasulullah gitu. Akhirnya tuh cara mandinya Karl Marx, ya Karl Marx itu kira-kira. Jadi Indo-Progress itu benar-benar melatih kita untuk menau dari Karl Marx dari A sampai Z lah kira-kira. Sampai pada titik itu gitu Indo-Progress itu. Jadi betapa luar biasanya web ini puluhan tahun dia bertahan tahun-tahun mengasuh artikel-artikel yang mengajak kalian untuk ke kiri gitu, mengajak kalian untuk melihat masalah kapitalisme gitu. Ditambah dengan jubir-jubirnya dari itu ada Habibie yang sekolahnya nggak main-main kan luar negeri semuanya ini. Habibie bukan lulusan kampus kita yang murah dan gak jelas itu dari UGM. Ridho juga begitu. Dan yang kami anak kampus baik bicara kiri kan. Kalau saya UI bicara gitu wajar loh kira-kira. Alamat akhirnya juga nggak jelas, mending kiri aja lah kira-kira. Balik kampus-kampus swasta lain ikut kiri ya karena pas-pasan juga dong. Meluk kanan nggak mungkin dong mereka sangat miskin kira-kira. Ya meluk kiri lah kira-kira. Ideologi Marxis yang kita pegang itu bukan karena keyakinan. Memang realitasnya menurut kita menjadi Marxis kira-kira. Oh, masa mau bergerak kaya kapitalis? Nggak ada modal untuk jadi kapitalis tuh. Mau doa sampai kapanpun, mau sering berusaha berkali-kali, nyaris insya Allah susah sekali jadi kapitalis kita ini. Jadi kalau Habibie Ridho ini kan punya peluang tuh kira-kira. Nah, dimotori seperti itulah web Indo-Progress bertahan. Dan pada saatnya web ini bukan butuh pembaca, pada saatnya web ini butuh pengikut kira-kira. Wong Gerindra aja banyak sekali pengikutnya hari ini. Bayangkan, saya kadang-kadang nggak tahu tuh orang ikut partai Gerindra tuh apa motifnya tuh kira-kira. Mau menegakkan sosialisme ala Prabowo itu misalnya. Saya kadang-kadang tanya, untuk kamu ikut partai itu kenapa sih kira-kira? Kadang-kadang saya butuh jawaban jujur dari mereka gitu. Kok mau ikut entah itu Golkar atau PKB gitu. Nah, Indo-Progress yang sangat kiri ini kok nggak ada umatnya kira-kira. Nah, kita bersatu ya kita bikin diskusi buku sehingga kita punya umat kira-kira. Malam ini kan ada umat aja ya. Kalau kita ke YouTube, umatnya Masya Allah sekali terang yang kiri ini kira-kira. Ini belum disurvei, kalau disurvei jangan-jangan 99,9% milik Indo-Progress. Nah ini manifest itu yang dikatakan Zaki. Kita harus berusaha untuk mencoba membangun kekuatan pelopornya kira-kira. Membangun umatnya, gitu. Umat kiri itu harus ada lah kira-kira. Benar-benar umat yang mencintai Marxisme sebagaimana mencintai Rasulullah kira-kira, yang meneladani semua pikiran kaum Marxis gitu. Sehingga nanti kalau ada front anti komunis untuk menyerang itu kita punya argumentasi. Ini front anti komunis di kita itu kan lucu-lucu loh. Pada saat menyerang Wiji Tukul loh, ada pameran Wiji Tukul diserang gitu. Penyerangnya itu saya tanya, Wiji Tukul di mana? Wah kita juga Kayak ke Prabowo. kita juga nyari kira-kira. Ada tanya Wiji Tukul di mana? Kita pun juga lagi nyari kira-kira. Itu apa? Para penyerang itu nggak tahu bilang jauh dulu. Nah itu kan berarti aksi kamisan merasa terhina sekali ya kita ada dari Wiji Tukul kemana-mana. Dia pikir Wiji Tukul ditemukan di tulisan itu kira-kira. Jadi kita benar-benar dengan front yang benar-benar agak kacau kira-kira. Nah, kenapa kita jadi gerakan kita terusnya bukan kapitalis yang wah kayak Karl Marx ketemu dengan Adam Smith dan sebagainya. Enggak, ini kecil-kecil ada kalah anti komunis ya. Kalau menangkap komunis gara-gara apa? Pakai kaos Che Guevara kan. Kawan saya dulu ditangkap gerakan oleh polisi ditanya dong, kamu kiri ya? Kenapa? Kamu pasti kiri baru ya? Kiri baru. Karena kalau kiri lama pasti palu arit. Teman merah dua boleh kiri baru. Sampai polisi itu punya konsep kiri lama dan kiri baru. Ini konsep yang imajinatif ya. Jadi yang kita hadapi itu sekarang bukan kapitalisme yang wow, yang ada para teoretisi yang handal lah kira-kira. Yang kita hadapi adalah kapitalis yang agak nggak masuk akal ini. Nah, bagaimana warga Indo-Progress ini? Ya nggak perlu baca-baca Indo-Progress, tapi menjadi warga Indo-Progress yang kalau kita ketemu dengan pro kapitalis ini kita bisa berargumentasi dengan cara sederhana gitu kan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, buku ini juga menjelaskan tentang analisis Marx atas produksi kapitalis. Ini
Saya ini orang awam, jadi bagian 1 tuh paling rumit saya baca gitu. Berkali-kali saya baca gitu. Pengen paham saya, entah terjemahnya atau memang tulisannya yang rumit menurut saya. Tapi kalau kita biasa baca Das Kapital, ada istilah Ridho dan lebih ekstrasi dari beberapa bab gitu. Tapi di bagian yang agak rumit tapi penting untuk menjelaskan tentang bagaimana struktur kapitalisme itu bekerja. Nah, di bagian 1 ini ada yang menurut saya perlu penjelasan yang lebih sederhana dan lebih memungkinkan untuk para pembaca awal gitu memahami ini. Nah, bagian yang paling menarik adalah bagian terakhir, yaitu bagian melawan kapitalisme tadi. Bagian terakhir ini bagian bab yang agitatif, sederhana, tapi juga meyakinkan kita bahwa kapitalisme pasti bisa kita taklukkan. Ya seperti biasa kan, siapakah orang-orang yang ditunjuk di bagian terakhir? Yaitu pasti Hugo Chavez lah kira-kira yang muncul sebagai kandidat pelawan kapitalisme yang sangat dipuja habis-habisan. Sayang beliau sudah wafat tapi dia menjadi salah satu praktek bagaimana pengorganisasian di Venezuela itu mencoba untuk mengatakan negara yang melawan kapitalisme. Istilah dia adalah bagaimana mencoba proyek-proyek di Venezuela itu proyek pendidikan gratis, rumah sakit gratis, rumah untuk kaum miskin, satu utopia yang pernah diterapkan di situ. Nanti di bukunya Margin Kiri itu namanya Mariana Leda ya, yang di Spanyol yang juga kota yang meletakkan itu. Jadi bagaimana satu kota lokal itu bisa membangun struktur yang sangat sosialis. Ini anak saya ini baru menang jadi lurah sekarang. Nah, jadi kita tuh punya satu pedesaan penting. Saya bilang ini bisa dibikin Mariana Leda kita. Jadi paling tidak desa ini desa yang tidak ada Indomaret, Alfamart, petani-petaninya sejahtera, yang kecil-kecil nggak punya tanah kasih tanah, kira-kira gitu. Lurahnya harus ketemu Habibie kira-kira. Dia harus tahu tentang kategorisasi petani-petani ini. Kita baru aja menangkan nih lurah nih dan menang besar nih. Kita mengalahkan oligarki desa yang kecil lah sampai dia menang gitu. Cuman saya nggak tahu resep bangunan kesejahteraan apa yang kita bangun. Tapi bagi dia, bagaimana membuat suasana kota yang sangat sosialis itu bisa terjadi kira-kira. Nah ini yang ya kita nggak tahu eksperimen dia kan kebetulan RU desa kan disetujui toh ini ntar lagi permanen jabatan dia yang 6 tahun jadi 9 tahun toh. Wah itu lumayan 9 tahun 2 periode lagi. Kita bilang kayaknya gitu jadi lurah sosialis atau lurah kapitalis. Tapi mending lurah kapitalis saja. Nggak akan milih lagi kalau sosialis nanti kan cukup 1 periode nggak mungkin 1 periode itu kira-kira. Nah itu dia punya jabatan yang panjang kira. Regulasi yang sekarang ini entah ya di masa Jokowi ini ada ide untuk selalu memperpanjang kekuasaan. Bukan hanya Jokowi yang punya keinginan, tapi juga KPK diperpanjang, MK diperpanjang, Lurah diperpanjang, mungkin setelah DPR tersebut diperpanjang lagi bisa jadi. Apalagi Prabowo punya ide presiden tidak langsung segala. Jadi ada upaya bahwa struktur kekuatan oligarki ini mempertahankan diri gitu. Itu artinya ketika kaum oligarki ini dengan ekspansif, di Indonesia itu ada 3 paket yang mereka lakukan. Pertama, secara ekspansif mereka melakukan regulasi-regulasi perundang-undangan yang melindungi properti mereka. Entah itu Undang-Undang Cipta Kerja, Minerba, sampai Undang-Undang Kesehatan sekarang. Setelah Undang-Undang Kesehatan itu diketok, semua rumah sakit milik swasta naikkan sahamnya kira-kira. Dan sialnya oligarki kita tuh selalu punya rumah sakit gitu. Jadi dia tuh tahu sekali kalau orang sakit miskin ini baik sekali. Jadi ini artinya regulasinya membuat properti-propertinya bagaimana dilindungi gitu. Dia nggak mungkin akan tersentuh gitu. Dengan nilai kekayaan aset para apalagi dia punya riset tentang oligarki nanti bisa mungkin menjelaskan juga itu selalu di perisainya cukup kuat gitu. Pertama regulasi dan kedua kecenderungan yang paling mutakhir dari pemerintahan episode Jokowi itu adalah dia memberikan ruang seluas-luasan untuk ekspansi gitu. Nyaris dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan semua ketentuan-ketentuan yang paling substansial itu kan dilangkai kira-kira. Entah itu ketentuan mengenai upah, entah itu ketentuan mengenai lingkungan, itu semuanya harus dilangkai sedemikian rupa dan itu membuat nyaris pabrik-pabrik di sekitar kawasan-kawasan kita itu sudah menjadi pabrik-pabrik yang seperti pabrik-pabrik Eropa pada 18 gitu, mencemari lingkungan yang takjub gitu. Saya kemarin cerita, kita baru pulang dari Klaten. Ada perusahaan karet di sana. Kalau Anda lewat jalan Solo Klaten, pasti ada satu tikungan yang baunya karet itu luar biasa, menyengat sekali. Gitu. Itu pabrik seperti itu. Di negeri ini hanya ada 2. Gitu. Dan itu diperkenalkan dengan Cipta Kerja. Itu membakar karet dalam suhu yang sangat tinggi dan itu kemudian asapnya akan naik ke tinggi kan. Lewat aja bau, apalagi tinggal di sekitarnya. Gitu. Dan tinggal di sekitarnya pencemarannya luar biasa.
Dan Anda lihat para pekerjanya tidak diberi alat pengaman sama sekali, bakar karet. Kalau kita di aja bakar ban aja bentar, itu sepatu semuanya kita kira-kira. Itu bakar ban dalam ketebalan yang sangat tebal sekali, dibakar dalam proses produksi yang panjang jam waktunya. Ini dengan apa? Dus kalmak pada saat itu. Kalau Anda sekali-kali ke Klaten, Anda kayak hidup dalam abad kalmak gitu. Ini pencemarannya drastis sekali gitu. Karet terbakar sampai kayak gitu. Pekerjanya ada yang ya enggaknya batuk lah, kira-kira macam-macam lah, ngirup karet tiap hari gitu. Dan ketika di demo gitu, pejabat tingginya langsung datang dan mengatakan kalau mau berhadapan dengan pabrik ya berhadapan dengan kami gitu. Nah itu artinya era ini ada era membiarkan perusahaan jenis apapun, macam apapun untuk berkembang dan tumbuh kira-kira. Produksi ini kan sekarang Jogja kena masalah sampah toh. Nah, saya ini ketua RT toh, sial sekali kan warga protes ke saya toh. Pak RT, kemana sama yang dibuang? Ini bukan tugas RT toh kira-kira, tapi Pak RT lah yang punya tugas ini sampah ini. Saya dengan sama tukang sampah kemarin itu. Gimana ini Pak? Beres Pak Eko, kita buang. Dan kemana? Pokoknya Pak Eko tanya dibuang. Jadi semua tukang sampah itu sekarang merahasiakan tempat sampah ya. Ini bang sampah kok menyimpan hulu ledak nuklir. Saya sampai nggak tahu sampah itu dibuang di mana. Pokoknya Pak Eko tanya beres. Ini nyimpan lingkungan Mbak. Pokoknya pedalaman kan nggak usah Pak Eko tahu. Yang penting beres. Ya saya sebagai RT katakan ya oke. Jadi kalau saya diprotes oleh warga, kira-kira. Karena warga saya nggak tahu bahwa itu sama dibakar atau apa, terserah lah dia. Yang penting sampah itu hilang. Dan itu artinya apapun perbuatan-perbuatan dalam bahasa agama ada amoral gitu, dan praktek adalah mencemari lingkungan, itu serah-serah aja gitu. Wong ketika Sultan bilang sampah urus sendiri itu kan luar biasa gitu. Ada surat mengatakan bahwa sampah diurus kabupaten kota sendiri. Nanti bupati juga akan bilang sampah diurus lurah sendiri. Dan lurah akan bilang sampah diurus RT sendiri. Termasuk RT bilang sampah urus sendiri. Maka rusak RT saya itu bukan sampah di jalanan semuanya. Semua urus sendiri sekarang ini. Yang penting surat keluar serahkan bersama terus sekarang apa kira-kira. Tahunnya beres. Maka Anda lihat di Kota Baru, Ringkot sekarang selama kan macam-macam gitu kan. Kita kan sampai sekarang heran toh, ada tukang sampah sebelahan sama kita di traffic light kota jalan-jalan utama. Biasanya nggak pernah. Karena tukang sampah yang mau mencari tempat buangan. Gitu. Ini variabel kedua apa yang dibiarkan semua praktek-praktek curang ini. Kalau itu sudah dibiarkan, yang gila lagi adalah semua praktek-praktek itu dikutip keuntungannya kira-kira. Jadi proses apa saja sekarang ini menjadi istilahnya Romo Heri itu homo economicus, sangat transaksional semuanya kira-kira. Saya tadi itu sederhana aja Mas yang sama sekali, saya makan dapat yang 2 ribuan dulu. Duduk di makan dapat kan banyak sekali orang datang. Tiba-tiba ada seorang pembeli dapat datang ke tukang dapat ini dapat kecil cuma gerobak. Tiba tukang dapat ini marah sekali. Ini orang membeli beli dapat, apa kamu buat? Dan bahasa Jawa. Kamu sudah ngambil pisangku dong. Saya baru kali ini ada tujuan cepat-cepat gitu. Kamu udah ngambil pisangku kau ambil dong. Pohon pisangnya ini. Ada cuma dimarahin. Saya kalau dimarahin pasti akan marah. Perempuan ini diem aja. Kamu diajak sederhana aja. Oh, butuh duit lah. Butuh duit semuanya. Mau duitkan semuanya. Saya bilang jawabannya tenang sekali. Duit gitu. Duit dan transaksional itu memang adalah interaksi sosial kita hari ini. Artinya dalam situasi seperti sekarang ini, transaksional itu menjadi kehidupan yang normal gitu. Ketika kehidupan itu tidak transaksional, itu ya abnormal gitu. Maka kemarin ada teman saya bilang gini, Mas Yo, kenapa SMI itu nggak bikin sekolah nulis ya, yang mahal? Karena ada web kita yang populer itu bikin sekolah nulis mahal. Itu Mas, sekolah nulis ke Eropa, bayar 23 juta, 21 juta, itu untung. Wah, kenapa kita nggak bikin? Sampai kreativitas sepele ternulis saja dibisniskan hari ini. Paling kalau Anda lihat kemarin si Beli Madi mau tajak ke Sragen itu kan ada dukun-dukun yang kalau datang Anda kanker, jantung, baru jantung panjusan di sembuh lah mau dibentak gitu kan. sembuh gitu. Jadi sembuh. Habis itu sumbangan gitu. Ya, kemarin pas ke Purwokerto juga ada torekot. Pokoknya yang penting sholat Nabi. Sholat. Nggak sholat nggak apa, yang penting sholawat. Nggak sholat nggak apa, yang penting sholawat. Sholawat masuk surga. Mau minum masuk, yang penting sholawat masuk surga. Habis itu dikeluarkan tasbih sama botol gitu. 50.000, 100.000 lebih. Ini kayak kita menghadapi zaman Martin Luther bangkit dengan Protestan. Jadi penjualan surat dosa gitu. Hari ini dengan kapitalisme yang paling mutakhir ini kita masuk kembali ke abad ke-8.
Apa jawabannya? Buku ini mungkin bisa mengantarkan jawabannya. Ini promosi buku, nanti di progres lagi kira-kira. Di progres nggak pernah punya untung. Kalau untung dia pasti punya perusahaan besar kira-kira. Atau enggak spanduknya mahal gitu. Ini buku ini adalah awal dari kerjasama SMI di progres dan mengenalkan problem kapitalisme yang diulang-ulang berkali-kali di progres. Saya suka sekali dengan web ini karena web ini punya musuh yang abadi yang dibicarakan berkali-kali. Kapitalisme kalmak, semuanya. Para penulisnya tuh sudah kayak masis-masis awal gitu ya. Sehingga kalau saya bikin ini kawan nulis di progresnya, ini kalmak kecil ini. Mulai muncul kalmak-kalmak ini saya. Saya senang sekali di progres telah bersama-sama dengan SMI dan malam ini katanya ulang tahun di progres. Saya nggak tahu ulang tahun berapa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Istilah kapitalisme pinggiran itu memang buat menggambarkan paradoks. Di satu sisi, Indonesia nggak bisa disebut kapitalistik sama sekali karena para kelas kapitalis tidak lahir dari pasar murni. Tapi di sisi lain, para kapitalis Indo ini dia memanfaatkan penyesuaian pasar buat meraup keuntungan mereka. Tapi mereka tetap tidak ada kepentingan buat memastikan pasar berjalan secara optimal. Ini paradoks dan inilah yang aku maknai sebagai kapitalisme pinggiran. Sayangnya, banyak orang yang sejak awal kurang memahami kapitalisme itu seperti apa dan sejarahnya bagaimana. Makanya sering nuduh bahwa penyebab bobroknya Indonesia itu adalah kapitalisme. Jadi disclaimer sebelum dia chat ini itu dia berkali-kali bilang bahwa aku nggak setuju bahwa yang menyebabkan kondisi di Indonesia sekarang itu kapitalisme. Ya intinya dia berargumen hal itu. Terus lanjutannya, padahal itu nggak presisi, yang salah jelas oligarki. Aku nggak bilang bahwa kapitalisme itu baik. Poinku adalah bahkan buat sampai ke level kapitalisme yang buat suatu negara maju, meski dibarengi dengan efek negatif lainnya aja, Indonesia nggak sampai pada level itu. Makanya yang jadi masalah adalah tentang pemisahan kekuasaan gimana supaya pebisnis tidak jadi pejabat. Karena tanpa adanya ini ya bakal susah. Banyak negara welfare state itu terdiri dari market yang kapitalisme jalan dibarengi dengan institusi pemerintahan yang kuat yang bisa memastikan pertumbuhan kapitalisme itu dirasakan banyak orang, tidak hanya kapitalis doang. Nah, terkait argumen ini dia ingin meminta pendapat dari Bung Rido, dari Bung Habibie juga, atau mungkin dari Mas Eko. Silakan. Ya ini perdebatan di internal kita juga ya sebenarnya tentang di progres tentang hubungan antara oligarki dengan kapitalisme, karena emang ada pembacaan yang melihat bahwa oligarki dan kapitalisme itu sebagai dua hal yang bisa dipisahkan gitu. Kalau ini pembacaan implisit ya, tapi kayak misalkan bukunya Hadis Robinson sebenarnya ke arah situ, walaupun dia nyebutnya bukan kapitalisme tapi market ekonomi ya. Jadi ketika dia bikin kritik ke neo institusionalisme, sebenarnya dia tengah berbicara bahwasanya jadi gini logikanya, lembaga-lembaga yang mempromosikan neo institusionalisme dalam pandangannya Robinson dan Hadis itu adalah lembaga-lembaga yang bilang bahwa setelah Indonesia melakukan transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, kan itu seiring dengan terjadinya liberalisasi ekonomi, ya kan? Nah, melalui liberalisasi ekonomi diharapkan akan terjadi juga proses penciptaan ekonomi pasar gitu, yang asumsinya seperti yang dibilang teman Lola tadi, bahwasanya akan ada kapitalisme yang rasional bla 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 gitu ya. Tapi bagi Hadis Robinson menunjukkan bahwa enggak, yang terjadi di Indonesia justru adalah oligarki. Karena setelah terjadinya transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, kekuatan-kekuatan lama yang diasuh oleh otoritarianisme itu bertahan dan menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi negara, yang mana dengan negara mereka juga mencari atau melakukan akumulasi kapital gitu. Disitulah tesis oligarki, dia adalah aliansi politiko bisnis sebenarnya gitu. Jadi dalam pandangan ini ada argumen bahwasanya ada perbedaan antara relasi ekonomi politik oligarki dengan kapitalisme
gitu. Ini saya mau bilang. Tapi juga ada yang bilang beberapa, khususnya dari anak-anak muda, seperti misalkan salah satu editor kita kayak si Mugis bilang bahwa enggak, oligarki itu bagian inherent dari kapitalisme gitu, karena ini pembacaan terhadap tesis Marx dengan akumulasi primitif sebenarnya. Selama ini ngelihat akumulasi primitif kan sebagai fase awal dari perkembangan kapitalisme kan. Nah, si Mugis bilang, ini bukunya apa sih? Ya di buku dia apa? State Disorder. Iya, State of Disorder ya. Dia bilang bahwa akumulasi primitif itu alih-alih dilihat sebagai fase awal justru adalah bagian dari proses akumulasi kapital itu sendiri. Jadi dia, walaupun kapitalisme sudah berjalan, bukan berarti yang namanya akumulasi primitif itu hilang gitu. Dan itu akhirnya menyebabkan kenapa antara relasi oligarki dengan kapitalisme masih bisa kelit-kelidan gitu. Nah, kalau kita pakai dua penjelasan ini, sebenarnya dalam argumen pengelola tadi itu bisa dibilang nggak seperti itu penjelasan tentang relasi oligarki dengan kapitalisme. Dia nggak melulu bisa dilihat terpisah gitu. Jadi kalau kita pakai, kebetulan Mugis ini juga muridnya Hadis ya, gitu ya. Itu yang harus diingat ya. Dia berasal dari trajektori yang sama gitu ya. Yang sebenarnya kalau diperiksa di artikelnya Hadis di Hadis Robinson juga tahun 2013 yang debate on oligarki, sebenarnya Hadis Robinson sekarang yang terkini ya mengambil posisi yang itu justru bahwasanya antara kapitalisme dan oligarki itu bukan sesuatu yang terpisah, walaupun kalau diperiksa di buku lamanya ada kesan bahwa dia terpisah gitu. Tapi pada dasarnya adalah mereka mau bilang bahwa oligarki adalah hasil dari perkembangan spesifik kapitalisme yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, menariknya kalau diperiksa lagi ke artikelnya Hadis adalah justru mereka bilang bahwasanya perkembangan yang terjadi di Indonesia itu nggak uniquely Indonesia. Kalau diperiksa kayak perkembangan fase kapitalisme di Amerika tahun 20-an, itu juga ada yang namanya, kalau teman-teman pernah dengar, namanya Baron Capitalism gitu. Jadi kayak figur kayak Rockefeller dan lain-lain itu mempunyai pengaruh penting terhadap politik negara gitu. Dan itu kita nggak bisa bilang bahwa tahun 1920 Amerika bukan kapitalis kan. Justru mereka adalah kapitalis, tapi kebetulan karena proses ekonomi politiknya mengkonsentrasikan kekayaan, kesegelintir orang yang akhirnya memungkinkan terjadinya konsentrasi kekuasaan politik kesegelintir orang juga, dan disitulah proses oligarki menjadi kelihatan bisa digunakan dalam pengalaman Amerika gitu. Jadi kalau ketika ditanya dalam konteks Indonesia, apakah Indonesia ini problemnya kapitalis? Kalau kita pakai dalam penjelasan yang terkini oligarki, justru bisa dibilang kayak gitu. Tapi ini juga terkait sama penjelasan ini. Ini memang terkait sama kata oligarki ya. Seringkali lebih dipakai sebagai retorika dibandingkan sebagai satu kerangka analisis yang seringkali dia berguna dalam memobilisasi politik, dukungan politik, tapi ketika kita mau meriksa bagaimana dia digunakan untuk memahami situasi, karena ya sifatnya retorik itu seringkali dia yaitu kehilangan kekuatan penjelasannya gitu, kehilangan explanatory power-nya itu, dan itu yang menurut saya perlu diperjelas. Oligarki ini apa artinya gitu. Kalau kebetulan saya sekarang lagi studi disertasi saya tentang oligarki sekarang. Kalau saya mau menyederhanakan, sebenarnya ini adalah politik dari the super rich gitu. Politik dari orang-orang yang sangat kaya, dan ini biasa muncul dalam konteks di mana ketimpangan sosial yang terjadi di suatu masyarakat itu terjadi secara sangat timpang gitu. Dan karena posisi ketimpangan ini, akhirnya orang-orang yang punya kekayaan super ini, dia punya
kapasitas politik yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Habibie, justru kita harus memperhatikan yang disebut dengan kapitalis kecil ya, bukan 200 the so-called Forbes Club itu. Sebenarnya problem utama dari argumen oligarki adalah kita harus punya perhatian terhadap super rich ini, karena mereka punya kapasitas kuasa yang nggak dimiliki oleh kekuatan sosial yang lain dalam konteks masyarakat yang sangat timpang. Artinya apa? Walaupun dia itu nggak melakukan sesuatu, itu nggak punya imbas terhadap negara yang sebenarnya bisa dikatakan demokratis gitu loh. Nah, oligarki memberikan kita satu argumen bahwasanya ini disebabkan oleh struktural power yang dimiliki oleh segelintir orang super rich ini, yang dia punya akses ke kekuasaan negara gitu. Jadi dia sebenarnya argumen tentang strategi politik yang berlaku di dalam konteks masyarakat yang timpang. Dan ini seringkali sebenarnya dalam pandangan saya ya, nggak harus dibenturkan dengan argumen analisa kelas sebenarnya. Karena seringkali argumen karena penggunaan oligarki itu seakan-akan dia nggak ngomongin tentang dominasi atau kuasa dari kelas kapitalis. Justru yang mau dibilang adalah kita nggak bisa berhenti ke sekedar kategori umum yang namanya kelas kapitalis. Kita harus spesifik. Kelas kapitalis mana yang sebenarnya punya kuasa dalam menentukan dinamika di dalam masyarakat yang ketimpangan ekonominya sangat ekstrim seperti sekarang, gitu. Jadi dia sebenarnya menjadi analisa yang tambahan yang justru membantu kita untuk bisa menjelaskan pada bagaimana power beroperasi secara lebih spesifik dalam masyarakat yang berlaku timpang seperti sekarang ini, gitu. Jadi ini mungkin saya mencoba untuk menanggapi juga argumentasinya Habibie ya. Karena menurut saya yang memang perlu juga untuk kita lakukan investigasi adalah dalam setiap argumen ekonomi politik yang sifatnya Marxian seperti yang dilakukan Habibie dengan lewat diferensiasi kelas dan lain-lain, kita juga harus punya sensibilitas gitu terhadap pada bagaimana operasionalisasinya di tengah keberadaan kesadaran yang berlaku sekarang ini gitu. Jadi menurut saya yang walaupun ini mungkin dibilang terlalu pragmatis ya dalam mencoba menghubungkan antara kapitalisme dengan problem oligarki ya. Cuman kalau menurut saya sekarang ini yang dibutuhkan adalah justru mencoba untuk menjembatani sebenarnya pada bagaimana sih argumen-argumen oligarki ini yang sebenarnya tengah mengalami popularisasi itu justru bisa memiliki penjelasan yang lebih analitis mendalam ketika dihubungkan dengan problem kapitalisme gitu. Jangan dia dipisahkan dari problem kapitalisme gitu, karena kesalahan terbesar dari banyak analisa oligarki adalah melepaskannya dari problem materialismenya itu sendiri gitu. Padahal kalau diperhatikan premis utama dari oligarki justru adalah premis tentang materialisme, bahwasanya kekuasaan yang berlaku nggak bisa dilepaskan dari problem wealth, economic relation, dan juga property. Mungkin itu aja sih Mas, kalau mau ditambahin. Ini. Mungkin kawan-kawan sudah familiar ya, setengah feodal, setengah jajahan, semi feodal, semi kolonial dan semi yang lain itu. Jadi argumennya kalau tidak ada kapitalisme sebagaimana yang ada di Eropa yang disebut asli gitu, yang itu tidak terjadi di negara-negara yang lain, di negara berkembang atau negara pinggiran, maka kemudian argumennya itu antara tidak ada kapitalisme atau kapitalismenya semi-semi tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah argumen seperti ini
tidak problematik gitu. Karena kalau dari saya, argumen seperti ini dengan mengatakan kayak gitu berarti mengasumsikan semua bentuk kapitalisme di luar Eropa harus kayak Eropa untuk bisa dikatakan kapitalisme. Kalau kayak gitu sampai kiamat saya yakin mungkin tidak akan ada kapitalisme di negara selain Eropa atau Amerika Utara gitu. Kalau definisinya adalah kapitalisme harus ada persis sebagaimana yang ada di Eropa gitu. Karena definisi semacam ini mengaburkan satu hal. Kita harus membedakan antara kriteria kapitalisme dengan indikator pembangunannya atau indikator perkembangannya. Nah, kriterianya apa? Kalau dari Marx jelas dia bilang ini soal produksi komoditas yang meluas gitu, yang di situ ada eksploitasi kelas. Dia nggak bilang di situ harus ada industrialisasi yang bagus, dia nggak bilang harus ada semua no. Itu perkembangannya, itu indikator perkembangannya. Ada negara yang malah bisa melakukan industrialisasi, ada yang tidak, dan itu kenapa bisa terjadi uneven development seperti itu, perkembangan yang tidak rata, ya justru karena ada imperialisme, ada kolonialisme dan lain sebagainya. Itu kalau itu kita abaikan, ya kita justru nggak bisa melihat mengapa sebuah negara bisa berbeda karakternya kapitalisnya dibanding di negara-negara yang sudah maju. Jadi ini soal definisi yang bahkan sampai sekarang masih ada di kalangan intelektualnya pun memang masih ada kayak Gary Byers, ada Sapat Naik yang masih menggunakan definisi kapitalisme seperti yang tadi, atau istilahnya Bernstein itu stereotype view of capitalism. Jadi pandangan kapitalis yang stereotip gitu, yang seolah-olah harus sama dengan Eropa. Kalau nggak ada kayak di Eropa berarti itu belum kapitalisme atau baru semi. Nah itu kalau bagi saya itu problematik karena tadi dia gagal membedakan antara kriteria kapitalisme dengan indikator perkembangannya. Kalau kriterianya udah terpenuhi bahwa ada produksi komoditas yang meluas, orang sudah mengalami komodifikasi penghidupan, ada eksploitasi kelas, apakah harus menunggu harus ada industrialisasi lanjutan yang ya saya kira itu mengabaikan konteks bagaimana imperialisme dan kolonialisme bekerja yang menghambat itu terjadi di Indonesia. Bahkan dulu kalau kita bisa berargumen lebih lanjut, industrialisasi di Inggris itu hanya bisa terjadi karena dia menghancurkan industri di India gitu in the first place ya. Jadi ini pembacaan yang saya kira tadi berbahaya karena tadi implikasinya Rito udah bilang tuh. Kalau oligarki itu dipahami sebagai ini belum ada kapitalisme dan tidak ada kaitannya dengan kapitalisme, nah ini yang repot. Karena yang dilawan kemudian ya cuma tadi yang menjadi moralis itu orang-orang itu jahat, yang kekayaan macam-macam itu jahat itu. Padahal sebenarnya mereka ini dikondisikan dalam suatu situasi produksi komoditas yang spesifik di Indonesia yang memaksa atau memungkinkan mereka berada dalam posisi dalam tanda kutip oligarki itu. Kalau saya sih lebih suka menggunakan istilah kapitalis birokrat itu. Jelas mereka kapitalis dan sekaligus mengincar politiko birokrat karena mereka menduduki jabatan itu. Daripada menggunakan istilah oligarki yang rentan dipisahkan dari kapitalisme. Tapi kalau dengan istilah kapitalis birokrat, politiko birokrat, udah jelas ada kapitalisnya gitu. Sehingga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia ini pengusaha loh. Siapa sih yang akan menegasikan Luhut Prabowo itu pengusaha, dia punya berapa puluh perusahaan, dia punya berapa puluh ribu buruh. Kenapa harus menyebutnya oligarki? Mereka hanya ya kalau Rito bilang ya perlu spesifik kapitalis ya. Jawabannya ya kapitalis politiko birokrat. Ini beda dengan kapitalis yang murni, yang dalam tanda kutip dia sibuk ngurusi bisnisnya, nggak berpolitik, nggak mencalonkan diri atau nggak menduduki jabatan publik ya. Itu artinya udah bisa terpenuhi dan ini udah terjadi di tahun 60-an PKI menggunakan istilah kapitalis birokrat. Kenapa? Ya, tapi memang di dunia akademik itu sesuatu yang baru kan novelty ya, kebaruan, jadi lebih dianggap lebih kontemporer itu dibanding menggunakan istilah-istilah lama yang sebenarnya masih bisa mengcapture itu. Karena Marx sendiri sudah 2 abad 3 abad yang lalu kita masih pakai itu istilah-istilahnya akumulasi primitif, alienasi dan lain-lain yang karena menurut kita ya itu masih bermanfaat untuk memahami kapitalisme kontemporer. Jadi menurut saya setuju bahwa memang oligarki dan kapitalisme tidak perlu atau analisis kelas mungkin tidak perlu dibenturkan ya, tapi bagaimana mengurangi efek-efek tadi ya. Rito sendiri sudah mengaku gitu, efek-efek yang mungkin justru
retorik dan tadi memisahkan oligarki dari kapitalisme. Kan akhirnya banyak pemuda atau pemudi ya, pemuda atau pemudi berpikir seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, saya membayangkan solusinya gini, Bung. Kalau bayangkan ya, oligarki terlepas dari kapitalisme. Oligarki itu pokoknya pengusaha yang berpolitik, dan terus solusinya apa? Solusinya adalah berarti murnikan itu pengusaha, nggak usah berpolitik, dan ini itu persis Bank Dunia. Persis Bank Dunia itu, argumennya Bank Dunia. Dengan asumsi dengan itu semua akan beres dunia ini. Tapi kan sejarah yang kawan Anda sebut welfare itu kan nggak kayak gitu, nggak hanya dari aspek kapitalnya doang yang dia murni gitu. Ada sejarah perjuangan buruh, gerakan buruh yang tidak disebut di situ. Yang itu justru lebih penting daripada watak kapitalisnya siapa gitu. Sehingga di Indonesia mestinya melihat bagaimana perjuangan buruh kelas pekerja ini bisa men-challenge itu tadi, agar apalah nama mau disebut welfare state atau negara sosialis dan lain-lain itu bisa dibayangkan daripada sekedar memisahkan oligarki dari kapitalisme. Saya kira itu.